Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi a'azzana bil imani bih wa hadana ila 'azimi syari'ati. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nasiril li ummati wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi sunnati amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahud daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lantunan puji dan syukur kehadirat Allah seraya berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam si masjid yang ulun tuan muliakan, pengurus dan remaja masjid yang ulun tuan muliakan, hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang sangat ulun tuan muliakan. Alhamdulillah, Allah terus mencurahkan nikmat-nikmat kepada kita. Di antaranya adalah nikmat umur yang Allah curahkan. Hingga pada hari ini kita telah diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala yang bervariasi. Di antara lain ada yang sudah semakin tua ataupun ada yang sudah semakin muda, semakin remaja dan seterusnya. Semua umur yang Allah berikan tersebut adalah anugerah dari Allah. Akan tetapi semua akan diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak. Tahun boleh berakhir, bulan boleh berganti, waktu boleh berputar. Akan tetapi semua tanggung jawab kita kepada Allah atas segala yang Allah berikan kepada kita harus kita pertanggungjawabkan di mahkamah Allah. Maka dari itu, tugas utama kita adalah mengumpulkan modal sebanyak-banyaknya untuk kembali ke kampung akhirat. Inilah yang akan menjadi tema refleksi akhir tahun kita ini, adalah dengan memperbanyak amal menuju kampung akhirat. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mulai daripada 1 Januari 2023 sampai akhir Desember 2023 ini, Allah telah memberikan berbagai macam curahan rahmat kepada kita. Baik itu rahmat yang berupa jabatan, kehidupan yang layak, keluarga, nafas, kesehatan, kesenangan, dan juga berbagai macam nikmat-nikmat lainnya. Semua nikmat yang Allah berikan tersebut terkadang membawa kita senang, ataupun Allah juga memberikan kita cobaan. Cobaan dengan berbagai macam cobaan telah kita lewati hingga akhir Desember. Mulai daripada Januari hingga ditutup dengan banjir di Panggoi pada akhir Desember. Semua itu adalah cobaan yang kita lewati pada tahun 2023 ini. Tapi yang paling penting, kita bersyukur kepada Allah mampu melewati cobaan dan mampu menempatkan nikmat Allah pada tempatnya. Sebagai garis besar atau pegangan apa yang harus kita lakukan di tahun baru nanti, ataupun sebagai bahan introspeksi diri pada tahun yang akan kita lewati, yang telah kita lewati, yang membuat kita semakin dekat dengan kematian ataupun kiamat. Di antaranya Allah pesan dalam Quran surat Qasas ayat 77. Apa pesanan Allah dalam surat Qasas ayat 77?
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Pesan yang pertama yang Allah gambarkan adalah carilah bekal menuju kampung akhirat dari apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik nikmat sehat, baik nikmat harta, nikmat amanah jabatan, nikmat amanah keluarga, apapun bentuk nikmat tersebut yang bersifat dari Allah, atakallah, Allah menginginkan kepada kita, semua itu harus menjadi bekal menuju akhirat. Kalau kita mendidik anak menjadi anak yang soleh, menjadi bekal akhirat. Kalau harta yang Allah berikan kita berinfak dan memberikan ke hal bermanfaat, menjadi bekal akhirat. Kalau jabatan amanah yang Allah titipkan kepada kita, kita lakukan sesuai dengan amanah, menjadi bekal di akhirat. Apapun bentuk kelebihan yang Allah berikan kepada kita, anugerah yang Allah berikan kepada kita, Allah sangat mengharapkan harus kita jadikan sebagai bekal akhirat. Kenapa? Karena bekal di akhirat berbeda dengan bekal di dunia. Bekal di dunia, andai kurang kita bisa ke tempat saudara. Bekal di dunia, andai kurang kita bisa ke tetangga. Bekal di dunia, andai sakit kita bisa ke rumah sakit. Andai pedih kita bisa mencari orang untuk tidak terlanjur dalam musibah. Akan tetapi ketika kita berada di alam akhirat, tidak ada satupun yang dapat membantu kita selain amal. Maka Allah sangat menginginkan kepada kita, carilah amal untuk kembali ke kampung akhirat. Di dunia, setiap Desember kita buat LPG. Apakah sesuai dengan jabatan? Apakah LPG dalam hal perdagangan ataupun kita punya perusahaan? Ataupun LPG dalam hal kita punya karyawan? Ataupun hal sesuatu yang bisa kita buat dan bisa kita olah karena sesama manusia bertanggungjawab. Selamat kita LPG 2023 kembali menghadapi LPG 2024 seterusnya dan seterusnya. Akan tetapi ketika hari terakhir kita hidup di dunia, datang malaikat Israel menjemput nyawa kita, disitulah akhir daripada tugas kita. Di situ baru kita memulai LPG yang sesungguhnya di hadapan mungkar wa nakir hingga seterusnya berhada di mahkamah Allah. Apa yang kita bawa sebagai bekal? Tentu yang telah kita persiapkan dari sekarang, meskipun tahun berganti, kita semakin tua, pada hakikatnya umur semakin tua, akan tetapi pada lahiriahnya umur semakin tua, akan tetapi pada hakikatnya kita semakin dekat dengan kubur, kita semakin dekat dengan yang namanya kematian. Maka yang pertama yang harus kita siapkan adalah bekal menuju kampung akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Yang kedua, Allah juga mengatakan kepada kita, jangan juga melupakan dunia. Ulama menafsirkan bukan ketika kita melupakan dunia berdosa, tidak. Ulama mendefinisikan hal tersebut dengan satu hukum mubah. Boleh seseorang mengejar kompetensinya di dunia, profesionalismenya dikembangkan, menjadi orang yang lebih baik di dunia, lebih bermartabat, tetapi tetap garis bawahnya adalah pada hal yang halal. Ulama menafsirkan kalimat nasibaka, wala tansa nasibaka minad dunya. Apa arti nasibaka? Jangan engkau lupakan bagianmu di dunia. Maksud bagianmu di dunia adalah bagian-bagian yang halal-halal saja. Aku bekerja dapat gaji halal. Kemudian aku memiliki profesionalisme mendapat gaji upah halal. Aku menjadi seorang PNS halal. Aku bekerja di sebuah perusahaan halal. Aku mencari kesenangan dunia dalam hal yang mubah halal. Yang kita kejar di dunia ini adalah batasan digariskan oleh ulama, bagian kita yang halal-halal saja. Ada bagian yang mampu kita raih tapi Allah haramkan, kita tutup diri dan bersabar atas maksiat demikian.
Kita kalau main judi dengan uang sendiri, pada dasarnya tidak mengganggu orang lain. Tetapi karena agama mengharamkan, walaupun tidak mengganggu orang lain, akan mengganggu kehidupan kita. Pada dasarnya kalau kita mabuk itu yang membuat mudarat kepada tubuh kita. Betul. Tapi setelah itu nanti akan membawa efek kepada orang lain. Tetap diharamkan dalam agama. Efek kepada keluarga, efek kepada masyarakat, efek kepada perilaku, walhasil sama-sama juga tidak akan membuat keamanan dalam lingkup Islam atau dalam lingkup dunia ini. Maka ketika kita ingin melakukan sesuatu di dunia, baik profesi, baik mencari rezeki, apapun itu, batasannya halal saja. Katakanlah kita sedang mendekati kampanye. Katakanlah kita sedang mendekati proses pemilihan, proses demokrasi. Tetap pada garis yang halal. Kerja halal. Menerima dengan cara yang halal. Jangan jadi munafik, semua orang kita embat saja. Jangan jadi orang yang bermuka dua, bermuka tiga. Tetapi tetap dalam garis halal. Mitapeng laju. Selama itu halal dengan iroh, halal dengan pikiran, silahkan. Bila tidak, rugi membawa pulang rezeki kepada anak. Yang ketiga, yang harus kita persiapkan adalah wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ini yang harus kita lakukan. Sesama kita berbuat baik. Dengan keluarga, tetangga, dan sesama muslim berbuat baik. Tanpa ada intimidasi. Tanpa ada saling mencela. Tanpa ada saling mengejek. Harus kita usahakan untuk tidak saling menyakiti. Ini kenapa? Karena nanti efek-efeknya bukan cuma masalah putus silaturahmi, tetapi putus jalan menuju surga. Ini yang kita takutkan. Untuk apa sih bermusuhan? Ya, untuk memenangkan orang-orang tertentu. Untuk apa sih bermusuhan? Ya, untuk memenangkan pihak-pihak tertentu. Untuk apa sih bermusuhan? Ya, untuk memuaskan hasrat nurani. Rasanya tidak cocok. Kita tidak dibolehkan bermusuhan. Bahkan Nabi memberikan contoh, non-muslim saja Nabi berdamai. Kalau dengan non-muslim Nabi berdamai, rasanya malu kita sesama muslim untuk bertikai atau melakukan hal yang mencela di antara sesama. Yang terakhir adalah wala tabghil fasada fil ardh. Janganlah engkau membuat kerusakan di muka bumi ini. Secara umum, secara lahiriah kita bisa berfikir seperti pemanfaatan alam yang baik untuk keseimbangan alam agar tidak terjadi banjir. Akan tetapi ketika kita sudah kaji tafsir demi tafsir, ada ulama, katakanlah Ibnu Aus dalam kitab At-Tanwir wa Tahrir, tafsirnya beliau menjelaskan bahwa maksud daripada wala tabghil fasada fil ard ay la ta'mal bil ma'asi. Jangan maksiat. Karena kalau maksiat ialah pengundang bala. Ada orang yang tidak sholat, dia pengundang bala. Jadi jangan kita salahkan orang lain. Di sana banyak yang bermaksiat, berzina, di sana banyak yang berjudi, di sana banyak yang narkoba. Di lingkungan kita sendiri banyak orang yang tidak sholat, itu juga pengundang bala. Jadi kalimat yang keempat yang Allah perintahkan kepada kita, la tabghil fasada fil ard, bisa didefinisikan dengan jangan bermaksiat. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang fasik, berbuat kerusakan, bermaksiat di muka bumi Allah, melakukan pencelaan, melakukan penganiayaan atau hal-hal lain yang memang sudah di luar daripada garis Islam, yang pada akhirnya hana merumpuk lagi danyo ridha dan syurga Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada akhir tahun ini kiranya kita introspeksi diri. Sebanyak mana sudah amal akhirat yang telah aku simpan? Adakah tahajudku bertambah? Adakah duhaku bertambah? Adakah rezeki halal aku bertambah? Adakah umurku berkah dalam ibadah? Adakah diriku sudah mulai sabar dibanding dengan tahun yang lalu? Adakah diriku sudah tawakal ketika aku tidak berhasil?
sudah mulai tawakal? Adakah diriku semakin sayang dengan keluargaku? Adakah diriku yang semakin sayang dengan ayah ibuku? Adakah diriku yang semakin baik dengan sesama muslim dan tetangga-tetanggaku? Adakah diriku termasuk orang yang selalu bersih hati daripada ujub, takabur dan riya? Bila belum, sudah cukup. Kita tinggalkan hal-hal buruk, kita ambil hal yang baik. Seperti tahun berganti tahun, kita juga harus ganti semangat. Kalau memang di awalnya kita masih malas beribadah, usahakan rajin ibadah. Kalau di awal kita masih banyak mengeluarkan dana, uang bukan pada yang bermanfaat, bukan pada jalan ibadah, bukan pada jalan kebaikan, alihlah kepada jalan kebaikan. Kalau biasanya waktu kita cukup untuk olahraga, untuk bersenang-senang, perbanyaklah waktu juga untuk ibadah sebagai bekal akhirat. Kalau dulunya kita banyak waktu bersama sahabat, kita perbanyak juga waktu bersama keluarga. Kalau dulunya kita banyak duduk santai, sekarang banyak-banyaklah mendidik anak istri kita. Demi apa? Demi terlepas tanggung jawab di akhirat, demi menyimpan bekal-bekal yang banyak di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah, tinggalkan hal-hal yang buruk, tinggalkan maksiat, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun Allah menjemput kita, insya Allah LPG dengan malaikat mungkar wa nakir aman, dan amal ibadah serta bekal menuju kampung akhirat kita simpan. Maka sebagai kesimpulannya, surat Qasas ayat 77 ini memerintahkan kepada kita 4 hal. Yang pertama, Allah menyuruh kepada kita simpan bekal menuju akhirat. Yang kedua, tetap melakukan kegiatan di dunia selama kegiatan tersebut yang halal-halal saja. Yang ketiga, berbuat baiklah dengan manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Dan yang keempat, jangan bermaksiat di muka bumi Allah. Saling berbuat baik. Kali ini kita kontes pemilu, ke depan kita bulan suci Ramadan, kemudian akan kita lewati hari demi hari, terus menjadi orang baik, terus beribadah, terus bertaubat kepada Allah. Insya Allah dalam husnul khatimah kita kembali kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alladzi a'azzana bil iman bih وهدانا إلى عظيم شريعته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد ناصر لأمته وعلى آله وصحبه ومن تبع بسنته. أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.
الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون لذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة